Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama TR Taufik H. Taratan, 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 boom. Oke, di sini kita akan otak-atik soal integral lagi, yaitu soal dari subscriber, yaitu soal level UTBK Saintek. Nah, di mana soal ini mengandung materi integral fungsi akar. Nah, kita lihat soalnya, jika fx sama dengan akar dari x kuadrat min 6x plus 9, maka integral dari ini fx dx dengan x dari 0 sampai 5 adalah titik. Bisakah Anda mengucapkannya? Silakan pause video ini untuk Anda coba mengucapkan sendiri. Baru kita akan bahas bersama-sama. Oke, mari kita bahas. Ya, seperti yang dibilang tadi, ini adalah soal dari subscriber. Nah, ini adalah soal aslinya, di mana dia bertanya dengan mengirimkan foto. Bisa kita lihat di sini soal aslinya sama dengan ada pilihan jawabannya. Tapi di sini tidak saya cantumkan pilihannya untuk belajar ya. Jadi belajar kita tanpa tahu pilihannya kita bisa mengerjakan atau enggak begitu. Nah, oh iya, untuk video kali ini saya sarankan untuk tidak memotong atau tidak men-skip-skip. Karena apa? Karena di sini videonya jika terpotong itu bisa terjadi kesalahpahaman. Jadi saya mohon tonton ini sampai akhir dengan runtut gitu ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, mari kita bahas. Ya. Di sini kita lihat fx adalah akar dari ini. Oke, mungkin untuk ini yang udah jeli mungkin kelihatan ya, ini bentuk apa, x kuadrat min 6x plus 9. Nah, yaudah, tapi di sini saya untuk yang belum jeli, saya mungkin bisa bilang ini faktorkan saja. Nah, kalau kita lihat 9 itu adalah min 3 dikali min 3, dan min 6 adalah min 3 ditambah min 3. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya 9, dan dijumlah min 6 itu adalah min 3 dengan min 3. Jadi kalau kita faktorin x min 3 dikali x min 3. Nah, ini padahal kalau kita lihat di sini kan x min 3 dikali x min 3. Berarti sebenarnya fx itu sama dengan akar dari x min 3 dikuadratkan. Nah ini yang saya maksud. Kalau orang yang udah jeli berarti kan ini udah kelihatan nih bentuk x min 3 dikuadratkan. Tapi untuk yang belum mungkin bisa difaktorin terus baru kelihatan gitu kan ya. Ya, oke, mari kita lanjut. Berarti di sini kalau kita punya akar dengan kuadrat, berarti kita bisa hilangkan nih akar sama kuadratnya. Jadi x min 3. Tapi ini salah. Kenapa? Karena kalau akar dari suatu dikuadratin, harusnya ini bentuk mutlak. Nah, jadi ini harusnya bentuk mutlak gitu. Nah, ini yang saya maksud. Mungkin bisa terjadi kesalahpahaman kalau saya bilang tadi, sebelum saya bilang salah gitu, mungkin ada yang mengira, oh iya fx berarti x min 3. Nah, itu salah. Harusnya tuh kalau lihat akar dari sesuatu dikuadratin berarti mutlak dari sesuatu itu. Ya kan? Ini adalah definisi mutlak, ya kan? Oke. Sekarang kita lanjut. Kita udah dapat bentuk simpel dari fx, yaitu mutlak x min 3. Oke, kita lanjut. Di sini ada integral ini. Bisa kita hitung integral dari 0 sampai 5. Fx kan tadi mutlak dari x min 3 dx. Berarti di sini kalau kita integralin x min 3-nya, kita dapat integral dari x itu kan x kuadrat terus 1/2 ya kan, karena pangkatnya 2 gitu, koefisiennya 1. Nah, terus ini 3 kalau kita integralin dikali x gitu, dari 0 sampai 5. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kita hitung aja kan, setengah dikali 5 kuadrat min 3 dikali 5, kemudian dikurang dengan setengah dikali 0 kuadrat min 3 dikali 0. Maka kita dapatkan ini 25/2 dikurang 15. Kemudian ini 0 ya, habis 0. Nah, di sini kalau kita hitung berarti kan ini sama aja 25/2 dikurang 30/2. Maka kita punya tinggal kurangkan saja 25 min 30. Hasilnya 5 min 5/2. Nah, mungkin ada yang jawab gini. Tapi sebenarnya ini salah. Salahnya kenapa? Karena kita nggak memperhatikan mutlaknya. Jadi kalau ada mutlak ini, kita nggak boleh langsung
menyimpulkan bahwa integralnya seperti ini. Jadi ini salah total. Nah, inilah kenapa saya juga tadi bilang jangan di skip, jangan dipotong, pokoknya tonton sampai akhir supaya tahu penjelasan lebih lanjutnya. Nah, di sini salah ya karena kita nggak melihat mutlaknya. Maka gimana cara mengintegralkan bilangan mutlak ini? Nah, ini caranya. Pertama, kita akan bagi menjadi dua bagian. Fx menjadi dua bagian, yaitu Fx akan menjadi X min 3 untuk X lebih dari sama dengan 3, dan Fx itu sama dengan 3 min X untuk X kurang dari 3. Loh, kok bisa dapat gini? Ini emang kesimpulan dari mana? Nah, mungkin ada yang bertanya begitu ya. Oke, kita ingat-ingat nih, materi kelas 10, di mana mutlak A itu akan sama dengan yang pertama A untuk A lebih dari sama dengan 0. Nah, yang kedua itu min A untuk A kurang dari 0. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini A-nya adalah X min 3, ya kan? Mutlak dari X min 3. Berarti sebenarnya ini sama dengan X min 3, ya kan? A itu sendiri untuk X min 3 lebih dari atau sama dengan 0. Padahal kalau ini kita lihat sama aja, syarat ini sama aja, pindahin 3 ke kanan jadi X lebih dari sama dengan 3. Oke, berarti X min 3 untuk X lebih dari sama dengan 3. Nah, yang kedua yaitu negatif A, berarti negatif dari X min 3. Maka di sini sama aja, ini kan 3 min X ya. Ya kan? Min dikali min 3, 3, min dikali X, min X. Nah, kemudian ini syaratnya adalah A kurang dari 0, yaitu X min 3 kurang dari 0. Nah, berarti kan ini sama aja X kurang dari 3. Nah, ini berarti 3 min X untuk X kurang dari 3. Ya kan, seperti yang kita lihat di sini X min 3 untuk X lebih dari sama dengan 3. X min 3, X lebih dari sama dengan 3. Dan ini 3 min X untuk X kurang dari 3. 3 min X untuk X kurang dari 3. Oke, di sini paham kan untuk mendapatkan pecahan dari fungsi fx ini. Oke, sudah saya hapus. Di sini langsung eksekusi ya untuk integral ini. Nah, gimana tuh? Dan kenapa kita pisah? Karena di sini kalau kita lihat 0 sampai 5 itu kan memotong 3 ya kan. Jadi di tengah antara 0 sampai 5 itu ada 3. Ya udah, idenya coba kita pisahin. 0 sampai 3 fx dx ditambah 3 sampai 0 fx dx. Ya kan? Karena di sini pemisahnya tuh 3. Jadi ada fx dipecah, pemisahnya 3. Jadi kita pisahin dulu 0 sampai 3 sama 3 sampai ini 3 sampai 5 ya. Nah, baru kita akan mengintegralkan ini. Di mana ini kan integral dari 0 sampai 3. Nah, kalau kita lihat 0 sampai 3 itu kan kurang dari 3 kan ya. Jadi kita pakai yang 3 min X. 3 min X dx. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini integral 3 sampai 5. Kalau 3 sampai 5 kan berarti lebih dari atau sama dengan 3 kan? Berarti kita pakai yang X min 3. X min 3 dx. Nah, di sini jadi kelihatan kan kenapa kita bagi menjadi dua fungsi. Karena kita akan mengintegralkan dua fungsi yang berbeda. Ya kan? Nah, maka kita punya kalau kita integralin ini 3 diintegralin 3x min X diintegralin min setengah X kuadrat, ya kan? Nah, batasnya 0 sampai 3. Kemudian yang ini sama, berarti kita integralin setengah X kuadrat, ini min 3X untuk 3 sampai 5. Nah, baru di sini kita akan menghitungnya. Untuk yang pertama ini, kita substitusi saja 3 dikali 3 min setengah dikali 3 kuadrat, ya kan? Dikurang yang bawah 3 dikali 0 dikurang setengah dikali 0 kuadrat. Kemudian yang ini kan yang ini ya. Kemudian yang kedua ini berarti yang pertama 5, berarti setengah dikali 5 kuadrat min 3 dikali 5 dikurang dengan yang bawah 3, berarti setengah dikali 3 kuadrat 3 kuadrat min 3 dikali 3. Oke, ini yang kedua, itu yang ini. Nah, baru kita akan hitung. Ada, kita hitung aja. Sini 3 kali 3 9. Kemudian ini min 9 per 2. Kemudian ini 0, ini 0, berarti ya 0 ya. Min 0 terus ditambah
Yang ini 25/2. Kemudian yang ini min 15. Kemudian yang ini negatif. Ini kan 9/2 berarti negatif 9/2. Kemudian ini negatif 9 ya kan. Berarti jadi positif 9. Nah, di sini kita hitung aja. Oh ya, ini dipisah ya biar. Oke. Ini dipisah, jadi kita hitung aja yang 9 sama 9 itu 18, kemudian yang min 15, kemudian min 9/2 sama min 9/2 menjadi min 9, ya kan. Kemudian ini 25/2 sama 0, itu berarti 25/2. Kenapa saya gini? Biar hitungnya mudah kan ya. Jadi yang per sama per jadi gampang hitungnya, jadi hilang pernya karena ini 2. Nah, kemudian baru kita hitung. Ini 18 min 3, min 15 jadi 3 min 9 jadi min 6, ditambah 25/2. Maka ini sama aja negatif 12/2 ditambah 25/2, ya kan? Ya udah kita hitung, negatif 12 ditambah 25 itu 13/2. Oke. Jadi di sini jawabannya adalah 13/2. Oke, di sini paham kan untuk mengerjakan integral dari suatu fungsi mutlak. Jadi intinya kita harus pisah dulu fungsinya. Kemudian dan ini juga kita pisah dengan pembatas ini tadi yaitu 3. Yang memisahkan fungsi tadi kan 3. Berarti kita pisahin 0 sampai 3 sampai dan 3 sampai 5 gitu. Oke. Nah, mungkin ada yang tanya juga nih. Ini kan X kurang dari 3. Dan di sini 0 sampai 3. Kenapa kita pakai 3 min X? Nah, sebenarnya di sini 0 sampai 3 itu tuh boleh kita anggap ini mendekati 3. Jadi kan ini untuk X mendekati 3, pakainya juga ini kan. Jadi nggak apa, kita pakai 3 min X untuk 0 sampai 3. Walaupun ini nggak ada sama dengan 3 gitu. Nah, jadi ya kita pakai aja 3 min X itu nggak apa. Ya selain itu juga kalaupun kita masukkan 3 nilainya ya sama aja, nilainya itu 0 gitu. Jadi nggak apa. Nah, oke, untuk cek ke pemahaman Anda, silahkan Anda coba kerjakan soal yang telah saya modifikasi, soalnya sebagai berikut. Nah, kemudian bisa Anda jawab di kolom komentar ya. Oke teman-teman, tahu nggak sih kalau sebenarnya kita bisa dapat notifikasi setiap video barunya dengan cara klik subscribe, kemudian lonceng, kemudian klik semua, maka Anda akan mendapatkan notifikasi setiap video baru dari channel ini. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.